Hai, selamat pagi anak-anak, selamat pagi mama papa. Berjumpa lagi dengan Ibu Maria. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Nah anak-anak, hari ini kita masih membahas tentang tema kebutuhanku. Nah minggu lalu kita sudah membicarakan atau membahas tentang subtema makanan dan 4 sehat 5 sempurna. Masih ingat anak-anak tentang makanan 4 sehat 5 sempurna? Apakah anak-anak sudah makan dengan menu makanan yang seimbang, yaitu makanan 4 sehat 5 sempurna? Nah semoga anak-anak tetap sehat ya. Nah kita lanjutkan dengan subtema yang akan kita bahas minggu ini ya anak-anak, yaitu subtema rumah. Selanjutnya, sebelum kita membahas topik tentang rumah, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu rumah. Nah, rumah adalah salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu. Rumah bisa jadi tempat tinggal manusia atau hewan. Nah, nama tempat tinggal hewan seperti sangkar, sarang, atau kandang. Nah, apa yang akan kita bahas pada subtema rumah? Nah, yang akan kita bahas 1. Alamat rumah, 2. Manfaat rumah, 3. Bagian-bagian rumah, 4. Ruangan-ruangan yang ada di rumah, dan yang kelima, perabotan-perabotan yang ada di dalam rumah. Mari kita bahas topik yang pertama, yaitu tentang alamat rumah. Nah, anak-anak semua harus mengetahui alamat rumah anak-anak ya, agar bisa mempermudah untuk mencari rumah yang dituju. Mari kita lanjutkan topik yang kedua, yaitu tentang manfaat rumah. Nah, manfaat rumah itu ada beberapa anak-anak, seperti 1. Sebagai tempat tinggal, yang kedua sebagai tempat berlindung, yang ketiga sebagai tempat berteduh, dan yang keempat sebagai tempat beristirahat, yang kelima sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Mari kita bahas topik yang ketiga, yaitu tentang bagian-bagian rumah. Apakah anak-anak tahu bagian-bagian rumah? Ayo kita lihat gambar-gambarnya. Nah, yang pertama ada yang namanya atap. Nah, atap itu yang paling atas ya anak-anak. Terus yang kedua ada pintu. Ketiga ada jendela. Terus yang keempat yang ada di dasar yaitu namanya lantai. Terus yang kelima yang harus kokoh membuatnya yaitu dinding. Nah selanjutnya mari kita bahas topik yang keempat, yaitu tentang ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah maupun di luar rumah kita. Nah yang pertama ada teras atau halaman. Nah biasanya di teras kita bisa duduk sama-sama mama, papa, atau adik ya. Nah selanjutnya ada halaman rumah. Halaman rumah bisa untuk bermain bersama-sama kakak atau dengan adik. Nah selanjutnya ada ruang tamu. Nah ruang tamu ini gunanya untuk menerima tamu. Biasanya kalau mama atau papa punya tamu, dipersilahkan masuk dan duduklah di ruang tamu. Nah selanjutnya ada ruang keluarga. Nah ruang keluarga ini di mana anggota keluarga ada ayah, ibu, kakek, nenek, kakak atau adik berkumpul, bisa menonton TV bersama, bisa santai-santai bersama, juga bisa makan bersama di ruang keluarga ya anak-anak. Nah selanjutnya ada juga ruang makan. Nah ruang makan ini biasanya berdampingan dengan ruang keluarga, di mana ruang makan ini yaitu untuk tempat makan bersama-sama. Nah selanjutnya ada kamar tidur atau ruang tidur. Nah ini adalah ruang di mana
kita bisa istirahat ya untuk bubuk bersama mama, bubuk bersama papa. Kalau anak-anak sudah berani, nanti anak-anak tidur di kamar sendiri ya. Nah, selanjutnya anak-anak tahu ini gambar apa? Nah, ini adalah gambar yang menandakan kamar mandi atau toilet ya anak-anak. Pasti semua rumah ada yang namanya kamar mandi atau toilet. Nah, apa gunanya kamar mandi atau toilet? Nah, kamar mandi ini tempat di mana kita bisa mandi, membersihkan diri kita, tempat kita membuang air kecil atau membuang air besar. Nah, selanjutnya ada, nah siapa tahu ini, kira-kira ini ruangan apa? Ya, ini adalah ruang dapur. Nah, ruang dapur ini biasanya mamah ya atau ibu-ibu ya, mungkin embok juga yang punya embok. Nah, tempat ini tempat di mana mama atau embok memasak ya, entah memasak air, memasak makanan ya, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk makan bersama-sama. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya ada garasi. Nah, garasi ini biasanya ada di luar ya, di bagian luar. Nah, garasi ini gunanya untuk menyimpan atau memarkir kendaraan yang anak-anak punya, bisa mobil atau sepeda motor. Nah, selanjutnya mari kita bahas topik yang kelima, yaitu tentang perabotan yang ada di rumah. Nah, yang pertama, perabotan-perabotan yang ada di ruang tamu. Nah, anak-anak nanti bisa lihat di ruang tamunya anak-anak ya. Nah, di ruang tamu itu ada apa saja? Nah, biasanya di ruang tamu itu ada kursi atau sofa, ada meja, ada tanaman hias, terus ada lukisan, juga biasanya ada guci. Selanjutnya ada ruang keluarga. Nah, di ruang keluarga ini banyak sekali biasanya perabotannya anak-anak. Nah, apa saja yang ada di sana? Ada televisi, ada karpet, ada bantal atau guling, di mana tempat untuk istirahat atau bersantai-santai. Terus ada buku-buku di mana mamah papa yang senang membaca buku atau majalah atau koran ya anak-anak. Selain itu ada juga lukisan, foto-foto keluarga, kucing-kucing kecil, juga pernak-pernik yang lainnya. Nah, selanjutnya ruang makan. Nah, di ruang makan ini ada alat-alatnya juga anak-anak. Perlengkapannya adalah meja, kursi, juga perlengkapan untuk makan bersama ya anak-anak. Nah, selanjutnya ada kamar mandi atau toilet. Nah, di kamar mandi perlengkapannya seperti odol, sabun mandi, sikat gigi, handuk, juga ada sikat kamar mandi ya. Kalau kamar mandinya sudah kotor, sudah mulai licin, nanti mamah atau mbok membersihkan supaya tetap sehat kamar mandinya. Nah, seperti itu anak-anak. Nanti dilihat kamar mandinya anak-anak ya. Nah, selanjutnya ada ruang dapur, di mana tempat mamah atau embok memasak ya anak-anak. Nah, di ruang dapur itu banyak sekali peralatannya. Nah, apa saja peralatannya? Nanti anak-anak bisa lihat ya di dapur mama ya anak-anak. Nah, contohnya seperti kompor, penggorengan, terus ada panci, ada piring, ada mangkuk, dan masih banyak lagi ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kamar tidur. Nah, di kamar tidur ada apa saja anak-anak? Nah, tentunya ada tempat tidur, ada kasur, ada bantal, ada guling, dan jangan lupa kasurnya biasanya sama mama diberi spray dulu ya supaya rapi. Juga ada selimutnya juga. Nah, selain itu ada lemari pakaian, ada meja rias di mana mamah berhias ya. Terus itu ada kipas angin, AC, lukisan, foto keluarga,
dan masih banyak lagi. Nah, demikian penjelasan dari Ibu Guru dengan subtema rumah. Semoga anak-anak tetap semangat belajar di rumah ya, dan tetap jaga kesehatan. Nah, jangan lupa agar anak-anak membantu mama membersihkan rumah agar rumah kita tetap sehat, nyaman, dan bersih. Sekarang tinggal menunggu tugas-tugas dari Bu Maria ya. Salam DJTN. Terima kasih.